Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Zahra Nurina Ramadhani dengan NIM 25210058. Saya Novelia Adana Putri dengan NIM 25210087. Saya Nadia Waida dengan NIM 25210095. Saya Maria Triwandari dengan NIM 25210080. Saya Siti Nurhadiah Rahmayanti dengan NIM 25210057. Saya Adana Nurwaila dengan NIM 25210075. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan judul Melek Digital atau Terjebak Buku, Pembelajaran Teks Eksposisi Menggunakan Media Interaktif. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau memaparkan hasil proyek kami yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada identitas proyek dengan judul media Melek Digital atau Terjebak Buku, Belajar Teks Eksposisi Menggunakan Media Interaktif. Media yang kami buat bertujuan agar membantu proses pembelajaran teks eksposisi di kelas supaya guru tidak hanya terpaku pada buku teks saja, melainkan menggunakan media interaktif sebagai pengganti dari buku tersebut. Judul yang kami ambil saat ini sesuai dengan siswa yang lebih dekat dengan media interaktif, sehingga media ini atau pembelajaran ini dapat meningkatkan minat dan siswa menjadi aktif di kelas. Proyek ini digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 semester ganjil dengan materi teks eksposisi. Materi ini mengajarkan siswa agar dapat memahami dan menyampaikan gagasan secara logis, sistematis, dan berdasarkan fakta. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dituju oleh proyek ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaan dengan tepat. Dengan adanya proyek ini, kami sangat berharap pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas menjadi lebih interaktif, kreatif, dan mampu meningkatkan motivasi siswa belajar, terutama belajar Bahasa Indonesia di dalam kelas. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu problematika. Di sini pembelajaran bahasa Indonesia masih kurang memanfaatkan media berbasis digital. Lalu yang kedua, pembelajaran teks eksposisi ini cenderung monoton karena masih terpaku kepada buku teks dan metode ceramah. Lalu yang ketiga, peserta didik kurang tertarik dan kesulitan memahami struktur teks eksposisi secara mendalam. Lalu selanjutnya yang kedua ada kebutuhan media yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu media visual yang menarik dan mudah dipahami. Di sini tampilan dibuat menarik dengan warna, desain gambar, dan desain yang rapi sehingga materi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan media yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu media visual yang menarik dan mudah dipahami. Di sini tampilan dibuat menarik dengan warna, desain gambar, dan desain yang rapi sehingga materi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Lalu ada interaktif seperti pilihan jawaban, latihan, dan umpan balik. Peserta didik dapat mengerjakan latihan dan langsung mengetahui hasil jawaban secara langsung melalui umpan balik otomatis. Lalu yang ketiga, membantu memahami struktur teks eksposisi secara sistematis. Secara sistematis di sini seperti pengertian mulai dari pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi seperti apa, kaidah kebahasaan teks eksposisi bagaimana, dan contoh teks eksposisi seperti apa. Lalu ada kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Di sini materi disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga lebih relevan dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada solusi pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif mengenai teks eksposisi yang dilengkapi gambar, video interaktif, latihan interaktif, video singkat, serta hyperlink untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar pada peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada skenario pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi teks eksposisi, diantaranya ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
Lalu, siswa mampu menganalisis isi dan argumen dalam teks eksposisi. Yang ketiga, siswa mampu menyusun teks eksposisi sederhana secara logis dan sistematis. Yang kedua adalah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, guru menampilkan cuplikan pembelajaran dari mata pelajaran lain dengan menggunakan PPT atau video interaktif. Nah, lalu guru itu memberikan pertanyaan tematik seperti apakah pembelajaran dengan media seperti ini itu membantu kalian untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Adapun pertanyaan lain misalnya, bagaimana perasaan kalian jika pembelajaran hanya terpaku kepada teks yang terdapat di dalam buku? Selanjutnya, guru itu mencuplikan fenomena aktual berupa informasi terkini atau berita terkini dengan pertanyaan pemantik, bagaimana cara kalian menjelaskan suatu informasi agar orang lain paham dengan informasi yang sudah kalian jelaskan. Lalu ada kegiatan inti, durasinya sekitar 30 menit. Pada fase pertama yaitu eksplorasi. Peserta didik mengamati contoh teks eksposisi berupa dalam media berupa PPT atau video interaktif. Lalu guru menjelaskan struktur teks eksposisi. Lalu yang kedua ada interaksi media. Peserta didik menggunakan media interaktif untuk memilih gagasan dalam suatu teks. Selanjutnya menentukan struktur teks eksposisi, lalu mendapatkan umpan balik otomatis berdasarkan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ada sesi diskusi. Pada sesi ini tuh peserta didik mendiskusikan jawaban yang sudah dipilih dengan argumen dan gagasan yang tepat gitu. Guru juga memberikan penguatan terkait argumen yang dikemukakan oleh peserta didik. Selanjutnya ada penutup dengan durasi 10 menit. Penutup ini tuh berisi tentang refleksi. Misalnya, apa manfaat penggunaan media digital dalam memahami teks eksposisi seperti itu. Lalu untuk memperkuat ingatan peserta didik atau memperkuat pemahaman peserta didik dalam memahami teks eksposisi, guru juga bisa memberikan penugasan. Penugasannya itu berupa membuat teks eksposisi secara sederhana dengan tema pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar. Lalu yang ketiga ada strategi komunikasi pedagogis. Nah, pada strategi ini tuh yang pertama itu ada pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran kritis dari peserta didik. Lalu yang kedua ada scaffolding melalui pilihan struktur teks dalam media interaktif. Yang ketiga ada feedback adaptif diberikan langsung berdasarkan jawaban dari peserta didik. Yang keempat ada pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaannya itu mengapa teks eksposisi membutuhkan argumen yang kuat. Ada pertanyaan lain juga, bagaimana media membantu memahami struktur teks. Contoh yang lainnya itu, apa dampaknya jika dalam pembelajaran itu kita tidak menggunakan media. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu storyboard. Teman-teman kalau mau tahu storyboard itu apa? Storyboard itu kayak seperti ringkasan yang berbentuk visual. Media yang kita buat itu ada 8 scene. Yang scene yang pertama itu mencakup judul. Judul itu harus dibuat semenarik mungkin. Kenapa? Agar si peserta didik ini minat atau termotivasi untuk membaca si teks eksposisi berbentuk digital ini. Yang kedua ada pembahasan pokok, itu seperti pilihan materi mengenai isi materi dari si teks eksposisi itu apa. Nah, yang ketiga itu ada pengertian si teks eksposisi itu apa. Jadi secara hakikat teks eksposisi itu seperti apa dan pengertian secara umumnya seperti apa. Nah, yang keempat itu ada tujuan si teks eksposisi itu untuk apa. Jadi setelah membaca pengertian teks eksposisi itu apa, peserta didik dapat memahami tujuan mereka membaca teks eksposisi itu untuk apa. Seperti itu. Setelah tujuan, mereka juga hendak dikenalkan dengan ciri-ciri teks eksposisi. Kenapa? Karena peserta didik juga perlu mengetahui apa saja teks
membedakan antara teks eksposisi dengan teks lainnya seperti teks eksposisi dengan teks negosiasi seperti itu. Nah, setelah memahami tujuan dan ciri-cirinya, peserta didik juga mempelajari kaidah kebahasaannya. Apakah penggunaan bahasa dalam teks eksposisi ini tuh berupa penggunaan bahasa menggunakan formal kah, atau apakah menggunakan diksi-diksi yang sebelumnya tidak pernah digunakan di dalam teks lainnya. Maka dari itu, peserta didik itu perlu memahami kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Setelah peserta didik memahami apa itu teks eksposisi, ciri-cirinya apa, tujuannya apa, dan kaidah kebahasaannya bagaimana, peserta didik itu mempelajari peserta didik itu mampu menyimpulkan si teks eksposisi itu apa. Setelah mereka dapat menyimpulkan si teks eksposisi itu apa, mereka juga perlu yang dinamakan latihan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengasah kemampuan diri mereka setelah mempelajari teks eksposisi secara digital itu apakah berjalan dengan baik si pelatihannya. Selanjutnya ini itu ada visualisasi storyboard. Kalau tadi saya hanya menjelaskan secara deskriptif, di sini ada visualisasi storyboard itu seperti apa. Yang pertama itu ada judul yang media yang kami buat itu seperti ini. Lalu tujuannya itu untuk membuka pembelajaran serta mengenalkan materi teks eksposisi. Jadi di dalam judul itu harus dibuat sebenarnya mungkin itu kenapa? Karena sebagai gambaran awal untuk peserta didik seperti itu. Yang kedua itu ada pembahasan pokok. Nah, si pembahasan pokok ini untuk menjelaskan pilihan materi kepada peserta didik, materi apa yang akan dibahas atau topik apa yang akan dibahas di dalam si teks eksposisi itu. Selanjutnya itu ada apa itu teks eksposisi atau pengertian secara umum si teks eksposisi itu apa, untuk menjelaskan pengertian si teks eksposisi itu secara umum kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada tujuan teks eksposisi itu untuk memahami tujuan peserta didik untuk membaca teks eksposisi. Selanjutnya itu untuk ciri-ciri teks eksposisi itu tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri apa saja yang ada di teks eksposisi. Yang keenam itu ada kaidah kebahasaan teks eksposisi untuk mengenali penggunaan bahasa dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari ini semua, maka dari itu kita itu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini berada di scene 7, berisi inti materi yang sudah kami rangkum untuk memudahkan peserta didik belajar teks eksposisi. Jadi setelah belajar teks eksposisi dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, kaidah dan kebahasaan, maka di sini juga ada kesimpulan dari semuanya seperti itu. Jadi apabila peserta didik ingin melihat kesimpulan dari hasil semuanya, kami juga menyediakan si kesimpulan itu terdapat di dalam scene 7. Nah, setelah menyimpulkan kesimpulan, sebagai seorang guru tentunya untuk melatih siswanya atau peserta didik itu untuk dapat mengevaluatif si kemampuan diri peserta didik. Maka dari itu kami menggunakan link aplikasi pembelajaran, yaitu Kahoot namanya. Jadi si peserta didik itu perlu tinggal mengklik si link tersebut, lalu akan diarahkan kepada si penggunaan aplikasi tersebut. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mengajak siswa atau peserta didik berlatih dan mengevaluasi pemahaman materi. Itu mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak saya. Terima kasih. Selanjutnya ada prototype media. Pada bagian prototype media ini, kelompok kami merancang PowerPoint interaktif bertema teks eksposisi untuk siswa SMA kelas 10. Media ini dirancang agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan dapat melatih pemahaman para peserta didik. Nah, selain digunakan sebagai PowerPoint interaktif, media ini juga dapat dikonversi ke dalam video untuk memfleksibelkan penggunaannya. Nah, ini berikut adalah contoh video pembelajaran interaktifnya.
selanjutnya terdapat juga fitur-fitur utama. Yang pertama ada visual ilustratif, yaitu untuk membantu pemahaman siswa pada materinya. Terus yang kedua ada latihan interaktif Kahoot. Ini tuh untuk melatih apakah siswanya itu sudah paham atau belum mengenai materi yang sudah dijelaskan. Terus ada tema edukatif yang dapat menarik perhatian peserta didik. Terus yang terakhir ada navigasi berbasis tombol, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam perpindahan slide. Selanjutnya ada contoh slide, tapi sebelumnya saya akan menunjukkan PowerPoint interaktif kelompok kami. Nah, yang pertama ini adalah judul di slide pertama, lalu di slide kedua ada pembahasan pokoknya, di slide ketiga ada pengertian teks eksposisi, slide keempat ada tujuan teks eksposisi, slide kelima ada ciri-ciri teks eksposisi, slide keenam ada kaidah kebahasaan teks eksposisi, slide ketujuh ada kesimpulan, dan slide terakhir adalah latihan interaktif Kahoot. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan Kahoot-nya. Yang pertama, kita mengklik link yang sudah diberikan, lalu kita klik mulai. Nah, ini tuh dan nanti setelah kita klik mulai ada partisipan, yaitu juga peserta yang sudah buka aplikasinya. Dan ini adalah contoh soalnya. Jadi siswa tinggal mengerjakan soal yang ada di kelas tersebut yang isinya tentang teks eksposisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, keunggulan proyek. Media yang kami buat mempunyai keunggulan. Yang pertama, penyajian yang unik. Materi teks eksposisi disajikan dengan cara yang lebih sistematis, runtut, dan bertahap, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan latihan interaktif. Dengan menyusun materi ini membuat siswa memahami materi dengan lebih mudah dan membuat siswa tidak bingung untuk memahami materi dari awal sampai akhir. Membuat ada visual yang menarik. Media pembelajaran yang kami buat menggunakan visual yang menarik dan edukatif melalui perpaduan warna, animasi, ilustrasi, ikon, serta tampilan slide yang lebih modern. Dengan menggunakan visual yang lebih menarik, ini akan membuat perhatian siswa lebih meningkat saat pembelajaran. Yang ketiga ada mudah dipahami. Di dalam media yang kami buat, ini menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan sederhana, jelas, dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kelas 10 SMA. Selain itu, di dalam media ini juga terdapat latihan interaktif yang bisa membantu mengukur kemampuan siswa sudah sejauh mana. Selanjutnya ada tampilan yang rapi. Di dalam media ini kami menggunakan tata letak yang rapi sehingga membuat informasi lebih nyaman saat dibaca dan membuat siswa mempelajari materi tersebut secara tersusun. Selain itu, kami juga menambahkan navigasi tombol dan hyperlink. Ini juga memudahkan siswa untuk memindahkan materi dengan cara diklik. Terakhir ada cocok untuk siswa. Media yang kami buat yaitu PPT interaktif dan Kahoot ini sangat cocok untuk siswa yang hidup di era digital saat ini. Karena itu dapat membuat pembelajaran lebih menarik, aktif, dan tidak membosankan, serta mampu meningkatkan minat serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam materi teks eksposisi ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum